Oke guys, kali ini aku mau ada servisan tuh minta diratakan ya. Ini lampunya redup seperti ini. Nah itu kita kalau misalkan di tempat gelap itu cuma di samping saja seperti ini. Ini customer minta diratakan rata begini, kira-kira bisa enggak gitu. Oke, nanti kita akan coba, kita lihat dulu cuplikannya waktu di layar gelap ya. Nah cuplikannya itu seperti ini guys, lampunya cuma ada di satu ini saja gitu, di sinilah, sini ya. Nah itu lampunya tuh di sini aja, dan ini customer minta lampunya itu di biar rata semuanya. Jadi kalau misalkan tempat gelap ini kan kelihatan semua gitu, kalau kayak begini kan dia nggak kelihatan ya kan. Kita bisa lihat untuk tipe ini tuh lampunya bisa berwarna-warni kayak gini. Nah ini merah, jadi seperti ini ya, ini merah agak terang. Tuh ini bisa buat biru, atau ini bisa buat merah lagi. Sebentar, ini agak error. Nah ini warna-warni lampunya disco, jadi separuh aja yang kelihatan guys. Nah kita buat hijau aja, ini biru. Nah kita buat hijau seperti ini aja guys ya. Ini cuma separuh aja, kita akan meratakan lampu ini tuh menjadi full sehingga bisa dilihat dengan terang. Nah itulah cuplikan waktu di layar gelap ya, cuma bagian saja kelihatan. Nah konten ini sekaligus menjawab akun siapa yang sering komen itu, Dewa Gabut ya, Bang bagaimana ini punya jam digital tapi lampunya redup. Nah itu sekalian kita bisa menjawabnya melalui konten berikut ya gitu, untuk Bang Dewa Gabut, Bang dengan email Dewa Gabut. Nah gitu, sebentar ini, aduh ini mana tadi, aduh sebentar, dariku di mana. Nah, udah ketemu ini darinya. Hancur. Sebentar, ini karatan semua di sini kebetulan. Duh minyaknya, ini minyak, sorry guys, minyak fish terus lagi ramai kebetulan ya. Gitu. Aku sih tidak punya banyak guys, itu seharusnya pakai reflektor. Reflektor itu kalau beli ya aku punya, namun kalau misalkan minta ini tak kasih alternatif yang murah aja lah. Kita bisa membuatnya dari kantong plastik maupun limbah-limbah yang menyerupai atau indikasi atau memiliki unsur kesamaan dengan reflektor itu. Jadi ada alternatifnya itu seperti itu. Nggak harus menggunakan barang yang sejenis juga bisa. Nah ini kalau misalkan ada baut kadol kayak gini, kita bisa menggunakan alat seperti ini. Itu tekan seperti ini aja, sebentar. Nah tekan yang ini biar masuk, kalau udah masuk ini enak nanti gitu, deratnya itu enak. Nah gitu, set. Nah jadi seperti ini. Oke, ini tuh lampunya kecil ya. Pada kasus lampu yang redup seperti ini itu ada beberapa aturan atau istilahnya itu yang perlu diperhatikan gitu. Kita bisa mengganti baterainya dengan baterai yang baru gitu, alternatif utama gitu caranya. Yang pertama kita bisa mengganti baterai yang baru gitu. Sebentar kita
aja. Wih, udah keluar yang satu. Kita bisa mengganti baterai yang baru gitu. Pertama kita bisa mengganti baterai yang baru dulu. Mungkin nanti tetap gunakan ini biar enak. Apa itu starsinya? Cari dulu. Kita gunakan baterai yang baru dulu ya, yang buka bungkus. Nah gitu. Seperti ini. Cara pertama itu seperti itu. Untuk sahabat jendela wali ya, yang tanya kemarin gitu, punya apa itu jam tapi lampunya redup. Nah gitu, ini tak jawab dengan konten yang ini ya gitu. Kebetulan ada servisan kayak gini, kita lihat nyalanya gitu. Kita lihat dulu dari tadi ada apa itu, kalau baterai baru nggak bisa, nanti kita alternatifnya kedua ada apa itu urutannya, ada urutannya. Kita belajar dari urutannya dulu. Kalau sudah mahir gitu, nanti kita langsung pada intinya, to the point. Nah gitu. Dan ini kok mampus guys. Nah ini tuh gimana sih? Dibuka gini malah mampus guys. Itu jam kendala jam digital tuh seperti ini ya. Dibuka itu bisa langsung mati. Jadi kalau teman-teman tukang servis tuh hati-hati juga gitu. Yang sudah lama nyervis pasti paham lah gitu. Kendalanya nyervis jam digital tuh seperti ini. Enggak kita apa-apain tuh mati sendiri. Kita bisa restart. Aduh, ini tombol startnya enggak ada guys. Gitu, menggunakan sini aja. Itu langsung begini aja. Kita restart seperti ini sebentar. Kendalanya jam servis jam tangan digital itu seperti ini. Jadi itu lumrah, bukan gitu kok. Nah ini tombolnya nggak mau di restart. Wah ya malah mati guys. Kalau baterainya sih nggak mungkin, ini baterai baru masalahnya guys. Ini baterai yang lama, coba. Lepas semua. Nah ini kendalanya gitu, kita buka seperti ini tuh langsung mati, itu wajar gitu. Yang nyervis jam digital tuh tidak mudah sebenarnya gitu. Oke, hidup ya. Kita hidup, kita restart tadi ya. Oke, udah. Kita coba lagi, nah gitu.
Itu agak terang ya guys ya. Saat mengeklep gitu lampunya agak terang dikit. Nah ini mati lagi guys. Kok mafus lagi tuh guys. Ini kesalahannya konslet atau gimana ini? Ini kerusakan. Oke, bisa kita cek dulu lampunya ini. Kok gini guys ya? Aduh. Nah ini kita, apakah ada yang konslet atau tidak ini? Udah bisa. Oh ya, kita restart seperti ini ya. Oke, bisa. Ini kita pasang dulu. Kita mau lihat lampunya aja ini dulu ya. Tuh kita buka jam digital kayak gini, itu asalnya hidup ya. Itu bisa langsung mati ya gitu. Langsung mati sendiri itu guys. Makanya tukang servis tuh susah-susah gampang. Nah ini rasa milih gue. Kok mampus ini gimana ini guys? Duit piro? Ndi? Ayam pengen lihat. Duitmu apa temen? Duitmu? Oke, bisa. Ya ini sudah terang ya. Ini dari lampunya, namun dia ini ya. Ini tuh nggak bisa sejajar gitu. Ini kita masih nggak bisa sejajar. Nah gitu. Separuh aja. Nah
Langsung saja kita pada pokok permasalahan. Nah, gitu. Berarti solusi pertama adalah ganti baterai ya gitu. Ganti baterai. Lalu itu tapi kalau tetap itu kan masih standar settingan pabrik ya, bawaan pabrik ya. Pada jam kasih itu seperti itu. Lalu kita ini akan memperbaiki reflektornya gitu. Nah, teman-teman nggak perlu membeli bahan-bahan yang mahal dari reflektornya itu tidak perlu bahan-bahan yang mahal, tidak perlu. Kita bisa membuatnya dari kantong plastik ya, kantong plastik. Sebentar kita gunakan kantong plastik terlebih dahulu ya gitu. Gunain kantong plastik terlebih dahulu. Sebentar, tak cari kantong plastik. Nah, ini ada kantong plastik seperti ini nah, gitu. Kantong plastik kresek itu yang bisa di pasar dan banyak seperti ini. Kita sudah pelajari ya, ilmu mekanisme itu memiliki unsur kesamaan. Kantong plastik ini tuh hampir sama mekanisme sama dengan reflektor. Atau kita bisa belajar dari lampu neon, lampu atau neon yang itu kan kenapa kok putih gitu. Kok lebih banyak putih, kok nggak yang lain gitu, nggak yang transparan aja atau bagaimana. Karena lampu ini tuh membiaskan cahaya itu secara merata, warna putih seperti ini gitu pada kantong plastik ya gitu. Jadi kalau teman-teman biasanya kan lampu sekarang kan pakai apa itu ya, pakai plastik ya, nggak kaca kayak dulu, kadang pecah kadang rendah. Itu bisa menggunakan kantong kresek, alternatifnya seperti itu gitu, alternatifnya seperti itu. Namun pada reflektor sendiri kita pelajari biasanya nama-nama di LCD ya, di LCD kayak gini. Ini tuh antara putih susu namun ada plastiknya, plastik seperti isolasi. Nah, kita buatnya itu seperti gini, membuat reflektor dari kantong plastik seperti ini tuh mana bisa menggunakan solasi ya, solasi apapun lah. Ini kebetulan ada solasi stiker ya, aku gunakan solasi stiker. Kalau nggak ada solasi stiker ya gunakan solasi apa gitu, pokoknya solasi lah gitu. Nah, solasi stiker ini kita akan membuat dari limbah kantong plastik ini gitu. Itu kita membuat reflektor, jadi nggak usah mahal-mahal beli ya gitu, nggak usah mahal-mahal beli, ngapain beli gitu. Kita bisa membuatnya dari sini. Mana ini kita sesuaikan diameternya saja, kita sesuaikan. Cari yang agak bagusan lah. Oke, ini sebenarnya kan sini ya. Nah, gitu. Kita di sini akan mengupas tuntas gitu. Yang pertama gitu, kita tidak usah memberikan efek pembiasannya ini saya gunakan sebagai pembiasan. Kita hanya memodalkan kantong plastik ini saja, kantong plastik ini saja dulu. Nah, gitu. Yang pertama kita bisa menggunakan kantong plastik ini saja terlebih dahulu. Itu alternatif yang pertama. Ini kita lepas seperti ini. Ini tuh harus dikasih lem sebenarnya, tapi nggak usah lah kalau usah kasih lem. Jadi kalau misalkan aku lihat
kebanyakan ada yang kesusahan ya kemarin ya, cari reflektornya di mana. Nah gitu, kalau aku bro itu selalu berupaya mencari bahan-bahan limbah bro gitu, karena pada visi misi saya itu daur ulang sebenarnya tuh gitu. Dari limbah. Ini ya anginnya guys. Atau bisa kasih lem sedikit di sini kali ya itu. Cuma ini kan praktek uji coba. Ini malah nggak enaknya kantong plastik seperti ini. Ini tangannya itu agak bergetar ya guys. Capek tangan saya ini guys. Jadi kita secara live, jadi nggak nggak ada langsung kelihatan gitu loh. Nah gini. Kita lihat dulu ya, apakah sesuai belum sesuai ini. Nah ini udah sesuai seperti ini ya. Oke, kita bisa menggunakan ini guys. Nah, ini kantong plastiknya lah. Oke, ini kita pastikan bautnya dulu ya. Oke, kita lihat di sini di tempat gelapnya itu ya. Ini udah masuk belum tuh kantong plastiknya tuh? Udah masuk sih. Nah seperti ini. Ini kita masih putus-putus tidak apa-apa ya. Yang penting kita lampunya dulu. Nah, ini kita ke tempat gelap. Kira-kira gimana nanti reaksinya. Nah ini agak gelap ya. Nah lampunya sudah semakin terang banget. Nah gitu, terang banget gitu. Oke, kita masukkan casingnya ya, gitu. Belum kerekam tadi ya, sebentar. Ini kita masukkan casingnya. Ini masih
Contohnya seperti ini ya. Ini sudah agak ke sini gitu. Kita lihat sebentar, kita perbaiki sekalian lah sujinya gitu. Sujinya putus-putus ya gitu. Nah, jadi kalau di sini tuh kupas tuntas secara detail ya. Itu sekali kita lepas kayak gini tuh kadang putus-putus gitu. Oh, ini kesumbat seperti ini ya, gitu. Nah, begini itu maksud saya tuh seperti ini. Nah, ini atau kita bisa memotongnya seperti itu juga bisa. Itu kita buat lagi itu biar enak gitu ya. Kita bisa buat lagi lampunya seperti ini ya. Sini tuh ini. Kita bisa ginikan aja lah. Tuh, ini nampak bagus, ini aja lah, pakai ini aja. Nah, gini aja cukup. Ini kita cek lagi. Ini tadi kembali ya di atas sebenarnya, tapi enggak gitu. Ini sesuai urutannya sih. Nah, ini normal, nah gitu. Jadi kita langsung bisa melihat secara detail ya. Gini aja. Oh, ini kurang satu. Nah, nih. Oke, pada lampu ini kita buat hijau. Tuh di sini tuh nampaknya masih separuh ya, masih separuh. Nah, gitu. Tapi kalau diginikan itu sudah merata sebenarnya di tempat gelap. Oke, kita buktikan. Gitu. Nah, ini sudah di tempat gelap, kita buktikan. Nah, gitu ya. Jadi separuh. Gitu sudah kelihatan semua daripada tadi ya. Daripada pertama tadi itu kita sudah hampir merata gitu. Seperti ini, jadi merata, sudah semakin terang. Nah, gitu. Kita lihat itu di ininya, di lampunya utamanya itu terang banget ya. Pembiasan cahayanya sudah mulai sudah mulai sangat terang seperti ini. Pembiasan cahayanya sudah mulai merata. Kita tingkatkan lagi, coba untuk cara 1, 2, ini ketiga gitu, menggunakan mekanisme seperti reflektor persis gitu. Oke, ini setelah dari plastik yang kita buat tadi gitu ya, itu sudah menunjukkan hasil yang cukup lumayan gitu, yang
semula hanya separuh saja, kini sudah memiliki pembiasan sekitar berapa 80%, nah gitu, atau 70% lah, karena ada tingkatan-tingkatan lainnya gitu. Kalau 80% itu untuk material kantong plastik atau kresek-kresek sisa belanja kita gitu. Nah, seperti ini ya. Ini jika kita menggunakan sebuah kantong plastik, lalu kita akan memberikan efek seperti pada reflektor yang sebenarnya gitu. Karena pada mekanisme reflektor itu terdiri dari dua macam bahan, yaitu plastik bening, nah seperti ini plastik bening. Kita sudah bongkar total gitu ya. Ini kalau rata-rata jam Casio untuk yang tipe ini tuh seperti itu, rata-rata lampunya nggak merata gitu. Itu apa itu, Tang? Nah gitu, seperti ini. Kita buat seperti ini aja. Jadi dari plastik itu, limbah plastik, kita bisa menempelnya dengan solasi seperti ini gitu. Atau enggak ada, bisa menggunakan solasi yang seperti ini juga bisa. Terserah, yang penting ini fungsinya hanya untuk pemantulan cahaya secara maksimal gitu. Kita buktikan, langsung buktikan, praktek dan buktikan, nah gitu. Jadi kita di sini langsung membuktikan secara real gitu. Mengupas tuntas gitu. Nah, ini kita sudah memberikan efek seperti pada mekanisme reflektor yang sebenarnya, nah, gitu. Dengan bahan-bahan limbah seperti ini gitu. Jadi-jadian gitu. Gini aja, gini aja. Usahakan kalau bisa memotong pas, masukkan sini. Namun ini aku hanya untuk praktek gitu, jadi bisa asal-asalan saja gitu. Atau kita ini bisa masukkan ke atas lagi juga bisa, set, nah gitu. Ini kalau bisa mengukur atau memotong pola seperti di sini, gitu, itu malah lebih bagus gitu. Cuma simulasi saja. Nah, gini. Ini adalah mekanisme dari sebuah reflektor itu sendiri, guys. Oke. Jadi ini secara live gitu ya. Aku kontennya secara live, jadi tidak ada yang tak sembunyiin gitu. Karena nggak ada waktu ngedit, nah gitu, paling potong jeda gitu. Jadi yang ilmunya itu real, jadinya real, nah, gitu. Jadi teman-teman tidak usah beli ododil gitu, mahal. Kita buat sendiri ya gitu, enak. Ododil reflektor gitu itu mahal, buat sendiri. Nah ini set. Jadi ini error ngunci dia, ngunci. Nah gitu udah.
Oke, setelah kita kasih ini tuh malah gak redup ya, kita langsung ke tempat gelap gitu, coba. Nah ini sudah apa itu, nah gitu ya, dari tadi ini sudah, berarti yang kedua ya, kedua tuh cahayanya agak lebih halus dan merata seperti ini. Nah seperti ini. Ini merata seperti yang sudah kita lihat. Ini dikasih mekanisme reflektor yang intinya sama gitu, jadi kelihatannya merata. Coba ganti yang hijau lampunya. Oh merata semua malahan gitu ya, seperti ini. Terang. Nah ini terang. Itu karena kita sudah mengasih seperti reflektor pada umumnya. Oke, kita buat lagi eksperimen yang kedua menggunakan mika. Nah seperti ini tadi ya, sudah kita lihat di saat nyala seperti ini di dalam gelap itu dia menjadi rata gitu. Oke, lalu ada alternatif lagi. Ini ada lagi, kita bisa menggunakan mana ini guys, sebentar, mika seperti ini kayak gitu. Pada konten sebelumnya itu udah tak terangin ya mika. Kalau mika ini tuh kita bisa melapisinya dengan plastik atau solasi tadi yang bening, atau cukup mika ini saja, karena pada unsur mika ini sudah tergolong apa itu, ada sudah terlapisi lah kalau nggak salah gitu. Bukan terlapisi, tapi secara mekanisme itu seperti itu, ada beningnya gitu, lalu putih susunya itu di dalam. Nah itu secara alami gitu, jadi terbentuk secara alami pada mika putih susu ini gitu. Ini bisa digunakan, biasanya kan limbah-limbah apa itu, kantong plastik atau botol-botol kan kayak gini kan ada ya, bisa menggunakan seperti ini. Botol aki, nah itu botol aki itu bisa, aku punya botol aki ya, untuk mobil ya. Jadi setiap beli isi ulang air aki itu bisa mendapatkan itu. Oke, kita gunakan mika seperti ini. Kita kupas tuntas secara detail gitu. Nah ini tadi adalah reflektor dari limbah kantong plastik itu yang sudah kita modifikasi serupa dengan reflektor aslinya, yaitu secara mekanisme, bukan secara bukan secara apa, bukan secara fisik ya, cuma secara mekanisme gitu, unsur kesamaan. Jadi logika yang saya ajarkan pada konten sebelumnya itu sebenarnya luas gitu, penjabarannya luas, mencakup segala macam pola pikir atau dasar dari ilmu pengetahuan itu. Yang saya ajarkan itu di situ, kita meringkasnya dengan logika itu gitu. Sumber atau dasar ilmu pengetahuan itu ada pada pemikiran logis. Nah, meskipun aku seperti bicara sana sini menyesuaikan ini, itu sebenarnya intinya itu sama. Nah, gitu, intinya sama. Nah, ini seperti ini. Kalau teman-teman mau apa, kalau misalkan kayak gini ya. Kayak gini, teman-teman bisa mengguntingnya sesuai ini guys. Sebentar, kita menggunakan ini, kita sesuai perumahan. Nah sesuai perumahan.
ini kita buat garis asal-asalan karena ini bentuknya eksperimen gitu. Tapi asal-asalan ini ya dijadikan permanen juga bisa gitu. Asal-asalannya saya itu sama dengan apa? Sama dengan belajar gitu. Itu ada gininya ya, tingkat. Kita potong sesuai pola ya. Terus yang ini polanya gini aja. Mana ini? Seperti ini. Udah seperti ini, lalu kita potong ini sedikit. Nah, kurang pada ininya, kurang, masih ada jepilnya. Ini kurang. Gitu. Yang di sini juga ada kurang gitu, kita biar enak gitu, saya motong dikit. Nah, kita sesuaiin. Jadi aku maunya teman-teman yang dari jendela wali ini memanfaatkan limbah kita biar tidak menjadi pencemaran apa itu lingkungan ya, terutama dalam lingkungan. Ini kalau misalkan ada modal, aku rencananya mau membuat konten-konten dari limbah itu sendiri, yang limbah itu berserakan menjadi sampah ya gitu. Aku maunya mengangkat dari situ, cuma itu butuh biaya yang agak besar gitu. Ini mau tak kirim proposal kemana, cuma apa ya, waktunya saya belum ada, karena kalau sudah kirim proposal artinya dapat modal dan kita tanggung jawabnya lebih besar. Beda kalau kita modal sendiri ya gitu. Ya kalau berhasil, ya kalau misalkan suatu saat aku ada kendala dan lain-lain gitu. Kecuali tergantung akadnya nanti. Kalau akadnya nggak memberatkan ya oke gitu. Transaksinya, perjanjian dalam transaksi itu akad. Oke, seperti ini kita gunakan ini mika. Oke, bisa. Nah, ini cahayanya agak lebih halus. Oke, kita ke tempat gelap. Nah, kita sudah ke tempat gelap. Ini sudah merata cahayanya ya. Sebentar, gitu. Kameranya ini
sama ini apa itu baterainya itu udah agak goyang. Ini enggak, maksudnya kurang kenceng gitu loh maksud saya itu. Ini mati lagi. Sebentar. Nah ini hidup. Nah ini lebih halus. Menggunakan mica ini lebih halus, cuma ini baterainya gitu. Ini kalau kita perhalusan lagi bisa. Pada pertengahan ini kita tambah lagi apa itu mica atau apa ya, gitu bisa gitu. Cuma untuk sementara ini saja udah cukup gitu guys ya. Gitu. Oke, pada kesempatan lainnya kita nanti akan bahas lagi secara detail dan lengkap. Ini tuh micanya saja yang kurang gitu, kurang ke belakang gitu. Tapi kalau mau rata ya menggunakan mica ini. Kalau mica ini dikasih apa itu plastik bagaimana, bisa saja gitu, malah lebih halus gitu. Seperti ini kita kelihatan semua.